Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harbin kutiba yuktab abadal abidin wa liharad dahilin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril ridwan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ibu-ibu jamaah masjid Alim wal Habib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik, inayah kepada kita semua, disehatkan badan, dipanjangkan umur, sehingga kembali kita berkumpul di masjid ini. Niat i'tikaf, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di tempat ini, baca salat badar, salat tasyahud khairat, salat tajiyah, haul, baca tahlil untuk Datuk Bayan, baca manaqib beliau, mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah SWT dan pahalanya disampaikan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, kawan-kawan kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat dan maghfirah dalam berjasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, zuriat, dan kepada seluruh Islam di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan dengan berkat Datuk Kelampayan, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat dan doa kita, dan Allah angkat bala yang turun di tempat kita. Mudah-mudahan kita selamat semuanya, dan mudah-mudahan kita luaskan rezeki yang halal dan thayyibah, anak dan keturunan kita menjadi orang yang saleh, luaskan rezeki yang halal dan thayyibah, dapat ziarah ke Makkah dan Madinah, berikan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita baca manaqib Datuk Kelampayan. Bila pian ke pasar hendak tahu bukunya kayaknya. Ini ada 3 permata ulama dari Tanah Banjar. Di toko hemat ada 7. Jadi di manaqibnya ini ada 3. Datuk Kelampayan, Guru Bangil lawan Guru Sakumpul. Hari di toko hemat biasa. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah bahagianya hati kedua orang tua, hati keduanya, sehingga keduanya selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, serta meningkatkan amal ibadahnya sebagai realisasi rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepada mereka. Jadi orang tua Datuk Kelampayan itu Narun Sidin Abdullah, Mama Sidin kan Aminah, ialah beranak Datuk Kelampayan. Jadi syukur benar mereka nih dapat anak. Permohonan yang selalu dipinta keduanya membuahkan hasil. Mohon pada Allah SWT supaya diberi keturunan. Rabbi habli min ibadikas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ada bacaan Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Minta zuriat yang soleh, lalu Allah Ta'ala kabulkan. Pada malam Kamis, pukul 3 dini hari, malam Kamis, tanggal 15 Safar, bulan Safar itu Kelampayan lahir 1227 Hijriah, bertepatan dengan 19 Maret 1710 Masehi. Oh, sebentar deh, kita ini 2020. Datuk Kelampayan lahir 1710 Masehi, 19 Maret Datuk Kelampayan lahir, atau 15 Safar. Lahirlah seorang putra yang sangat dinanti-nantikan, bayi yang sangat tampan dan mungil,
Keduanya memberi nama dengan Muhammad Ja'far. Tunaran Datuk Lampayan itu asalnya Muhammad Ja'far. Kayak orang Arab oleh Muhammad Ja'far. Yang kelak setelah remaja diganti dengan Muhammad Arsyad. Kayak guru sakumpul waktu bayi lahirnya namanya apa? Sebenarnya Busairi. Nah, iyalah. Lalu pas nang genang lalu Muhammad Zaini orang guru sakumpulnya. Ubah naran boleh kalau leh. Lahirnya ini dulu kena kenalnya diubah. Sama Datuk Lampayan Muhammad Ja'far. Pas remaja diganti dengan Muhammad Arsyad. Keduanya memberikan pendidikan yang sangat baik. Yang pertama diberikan kepadanya pelajaran membaca dan menulis Al-Quran. Bang pemulaan mah. Jari membaca dan menulis Al-Quran. Dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya, itu kan cerdas benar. Maka ketika usianya menginjak 7 tahun, sang sultan lagi beri kita di kerajaan lah. Nah, lalu sultan melihat Datuk Lampayan ini umur 7 tahun cerdas benar, maka sang sultan tertarik untuk mengasuh dan memberikan pendidikan ilmu agama di dalam lingkungan istana. Jadi Datuk Lampayan sultan saat itu bawa aja ke istana nih. Nah, gurunya lengkapan di istana ada apa nih? Pendidikan agamanya lengkap di situ. Di kerajaan kan kerajaan Islam. Nah, nya kerajaan kita ini asalnya dari Candi nih. Siapa? Pangeran Suryanata lagi beri. Nah, ya Candi nih. Dah Pangeran Suryanata beginti belang. Beginti sampai Pangeran Suryansah. Pangeran Suryansah itu raja Islam pertama di tanah Banjar. Sampai zaman Datuk Lampayan ada sultannya nih. Di buku ini ada disebutkan sultannya. Dengan izin kedua orang tuanya diizinkan sang sultan membawa ke istana untuk digembleng agar menjadi orang yang berpengetahuan. Setelah menginjak usia dewasa sekitar umur 30 tahun, mulai umur 7 tahun sampai umur 30, ia dinikahkan oleh sultan dengan seorang warga istana yang dikenal sebagai wanita yang taat dalam beragama yang bernama Bejut. Ada ngalih-ngalih naran lagi. Jadi bini Datuk Lampayan yang pertama adalah Bejut. Bejut kan sini Datuk. Anu di makam Bejut itu istri Datuk Lampayan yang pertama. Umur 30 tahun. Sebelum Sidin tolak ke Makkah, Sidin sudah kawin lah. Mulailah mereka hidup dalam sebuah rumah tangga. Belum Datuk Lampayan ke Makkah. Kemudian beliau menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Pada suatu saat berangkatlah beliau ke tanah suci Makkah guna menunaikan ibadah haji. Pulangkan Makkah serta untuk menuntut ilmu agama dengan biaya penuh dari sang sultan. Dengan harapan agar di kemudian hari ilmu yang sudah diperoleh itu dapat diajarkan ke sekitar wilayah kerajaan Banjar. Supaya muridnya pulang ke Banjar mengajarkan ilmu agama ini. Selama berada di kota Makkah, Syekh Muhammad Arsyad Datuk Lampayan bermukim di sebuah rumah di kampung Samiyah namanya, yang dikenal dengan nama Berkat Banjar, yang sampai ke sekarang masih ada namanya kampung Samiyah di Makkah itu, yang dikenal dengan nama Berkat Banjar. Ada tahu lo di mana taknya nih. Selama di Makkah beliau menuntut ilmu dengan tekun di Masjidil Haram. Diberikan di Masjidil Haram nih. Dalam berbagai ilmu kepada para masyayikh, guru-guru dan ulama-ulama yang ternama pada zamannya. Guru-guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Lampayan. Di antara guru-guru beliau adalah pertama Al-Alamah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Ajhari, orang Mesir mah, jadi Masjidil Haram itu guru sidin.
Yang kedua, Syekhul Islam Imamul Haramain Ahmad Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Ini terkenal nih. Yang terkenal perguruan Datuk Kelampaian adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Ini terkenal. Yang ketiga, Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Qadiri Al-Hasani di kota Madinah. Ini sudah di Madinah sih dan berguru dengan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Kemudian di antara guru sidin lagi yang keempat adalah Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri. Yang kelima, Syekh Abil Faid Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, orang Zabid Abdul Mut. Yang keenam, Syekh Al-Alim Syekh Hasan bin Ahmad Al-Kisi Al-Yamani. Kemudian ketujuh, Al-Alamah Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri. Yang kedelapan, Al-Alim Al-Alamah Syekh Siddiq bin Umar Khan. Ini murid Syekh Saman angkatan pertama yang tadi dulu pada tahun bayan. Kemudian 9, Al-Alamah Syekh Abdullah bin Hijaji Asyarkawi. Yang ke-10, Al-Alamah Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Yang ke-11, Al-Alamah Syekh As-Said Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Ini Habib keturunan Al-Ahdal. Kalau di Amuntai ini adalah Habib keturunan Ahdal di Pelagi Selaba. Ading dari Fatimah Saripah Fatimah Al-Ahdal di Amuntai. Sidin kan Habib Ahdal ini kawin dengan orang Nurgeding. Lahir Fatimah Ahdal, Ali Ahdal. Yang ke-12, Al-Alamah Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, orang Fatani. Fatani itu di mana? Thailand kah? Nah. Ke-13, Al-Alamah Syekh Abdul Ghani. Nah, Syekh Muhammad Al-Hilali ada orang Abdul Ghani. Alim perguruan Datuk Kelampaian Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Al-Hilali. Kemudian yang ke-14, Al-Alamah Syekh Abid As-Sandi. Yang ke-15, Al-Alamah Syekh Abdul Wahab Al-Tantawi. Yang ke-16, Al-Alamah Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari. Yang ke-17, Al-Alamah Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh. Nah, jadi Datuk Kelampaian ada isi perguruan orang Aceh. Guru-guru yang banyak memberikan sanadnya antara lain adalah itu kan guru sidin yang banyak tadi. Nah, di antara yang paling banyak memberi sanad di antaranya adalah Al-Alim Alamah Syekh Abil Fadl Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. 2, Al-Alamah Syekh As-Said Sulaiman bin Sulaiman Al-Ahdal. Yang ketiga, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri Al-Makki. Yang keempat, Al-Alamah Syekh Hasan bin Ahmad Al-Kisi Al-Yamani. Itu yang memberi sanad ijazah. Sama hari Jumat tadi, hari Jumat itu datang cucu pengarang burdeh di Bungin tuh kan kasanat perak layap tuh lah biarlah. Ulun kada tahu dia di mana aja Bungin di padakan buennya anu Paringin ya, pariwat ulun sampai ke pasar Paringin hanya dia di buennya. Jadi ini kan namanya Gula Habang. Belok ke kiri dulu nyebrang terus kena ada jembatan Wasi masuk ke dalam tuh ada Bungin itu caranya. Nah, situ juriat pengarang Buddha atau kasidah mudariyah yang kita baca terah. Nah, juriatnya datang itu dari Hadramaut, dari di Hadramaut bang datang. Nah, mengijazahkan Buddha. Nah, jadi 4 ulun juga situ. Sekalinya sidin bisa bahasa Indonesia. Nah, itu namanya orang nang Hadramaut tadi bisa bahasa Indonesia. Lalu nyaman di Mandiri ulang minta ijazahkan sebagai pian sabda kami dapat 2 ijazahnya. Jadi ijazahkan sidin secara tertulis sarjan majelis kita nih. Jadi burda dalail kasidah mudariyah dapatnya kita langsung dari keturunan pengarang burda sendiri. Ya aneh lah bila napa nang ulun baca di sini
Misalnya ulun membaca salawat ratib Al-Idrus. Kena ada tuh datang Habib Al-Idrus datang kamuntai ini. Betamuan ulun jisakan sidin. Ulun baca ini nah salawat Basyirul Khairat. Kena ada datang manunya nang kamuntai ini nang mejisakan betamuan. Ini langsung belum betamuan lawan. Ini kalau ini di betamuan langsung dengan Syekh Hafizuddin Al-Jilani keturunan Syekh Arsad Al-Bandar keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani yang ke-29. Belum ambil jasanya ini sagian majelis taklim nih. Jadi sanadnya kita ini langsung dari keturunannya, keturunan pengarang salawat Basyirul Khairat, salawat Burdah itu langsung keturunannya. Itu sanad lah. Nah, ijazah ayat Datuk Lampaian ini banyak benar sidin mengambil ijazah. Kemudian beliau sebagai rujukan para ulama di kota Mekah. Selama berada di kota Mekah, para penuntut ilmu mengenal 5 ulama yang saling bersahabat, ya, ada 5, dan selalu seia sekata dalam berjuang, yaitu 4 orang putra Indonesia yang berasal dari 4 pulau besar Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, dan satu lagi orang berasal dari Patani, Thailand. Semuanya adalah pecinta ilmu dan amal. Jadi berlima Datuk Lampaian di kawan, sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal, baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermujakarah dalam bidang ilmu dan sebagainya. 5 serangkai siapa? Pertama Al-Alamah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dari Palembang, Sumatera. Nah, ada Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dari Palembang ke Sumatera, itu kawan Datuk Lampaian. Kemudian Al-Alamah Syekh Abdurrahman Masri Al-Bantani dari Banten. Kemudian Al-Alamah Syekh Abdul Wahab Sadegrang Bunga Wardiyah dari Bugis, Sulawesi. Ini pajak ini kena jadi menantu sidin Syekh Abdul Wahab nih. Kemudian nang 5 kawan tadi kan. Kemudian Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dari Martapura, Banjar, Kalimantan. Yang kelima Syekh Daud bin Abdullah Al-Patani, Thailand. Nah, berlima ini sakawan yang kelima. Karena kecerdasan dan kecakapannya dalam menyelesaikan berbagai masalah, ditambah pula sifat-sifat terpuji yang dimilikinya sejak kecil, maka Datuk Lampaian mendapat kepercayaan dari guru-gurunya yang mengajarkannya untuk mengajar di Masjidil Haram. Jadi Datuk Lampaian itu sawat mengajar di Masjidil Haram. Dan beliau termasuk salah seorang putra Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram dengan sebutan seorang asyikh. Jadi Datuk Lampaian ini pernah mengajar di Masjidil Haram. Tidak ada orang bertakun orang Benjel ni NU Muhammadiyah lah. Nah, Datuk Lampaian ini tak dulu pada NU. Itu jawabannya. Kita nih makanya kaum Tuha itu tak dulu pada NU, tak dulu pada Muhammadiyah. Kita tak dulu Datuk Lampaian ini tak dulu. Pendiri NU itu kan tak dulu Kiai Hasyim Asy'ari lawan Muhammad siapa Al-Dahlan ya, sebab dan Imam itu. Nah, kalau Datuk Lampaian ini tak dulu lagi, makanya disebut kaum Tuha. Di antara murid Al-Alamah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ketika beliau berada di kota Makkah adalah Al-Alamah Syekh Muhammad Saleh bin Murid Al-Arrawa, penyusun kitab Fathul Mubin. Yang kedua murid sidin Al-Alamah Haji Abdul Ghani, penyebar Islam di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, ada Haji Abdul Ghani, penyebar Islam di Pontianak, Kalimantan Barat dan sekitarnya. Itu adalah murid Datuk Lampaian. Adapun yang kemarin ada yang di Sungai Malang nang begidap sini. Nah, itu bukan juriat Datuk Lampaian lah. Begidap hilang ke sana itu bukan juriat Datuk Lampaian. Cuma sidin itu berguru lawan juriat Datuk Lampaian. Datuk Lampaian ini si anak, si cucu. Nah, sidin itu mengaji lawan yang keturunan Datuk Lampaian tadi, sehingga sidin juga ilmu sidin kayak nang bubuhan Datuk Lampaian juga Datuk Lampaian tadi. Lalu sidin begira kubur sidin kan tiga langgar apa dah gitu. Ini bapak ibu gitu. Nah, mana lagi ya deh kan kurang Tuhan betul sidin tuh sampai nang ilmu sidin tuh ditimbulkan Tuhan kan. Kalau juriat Datuk Lampaian di sini tuh di Maliwara tuh nah.
masuk ke dalam. Ada situ Mufti Muhammad Said kah 3 langgar apa tuh Al Muhtar. Tolah haulnya setiap tahun gitu. Situ bila abah guru sakumpul bila kamu tai situ dah Muhammad Said kah ngarannya amin kan ada situ dah tuh Juliet dia tuh Kalampayan sama di Bangkai kan Juliet dia tuh Kalampayan. Kiprah beliau dan dakwahnya di Pulau Borneo Kalimantan sekitar 30 tahun menuntut ilmu di kota Makkah dan 5 tahun di kota Madinah. Tibalah saatnya kembali ke tanah air untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang beliau dapat dari guru-guru beliau yang mengajar di kota Tanah Suci. Kedatangan pada bulan Ramadan 1186 yaitu Kalampayan datang bulan puasa ini bulan Ramadan yang bertepatan dengan Desember 1702 Masehi. Disambut masyarakat dan keluarga dengan penuh gembira. Sejak saat itulah mulai mengintensifkan dakwah dan pembinaan serta pengkaderan ulama mulai perkampungan khusus di desa dalam pagar Martapura. Umur sidin 30 lah menuntut ilmu ke Makkah 35 tahun berarti bulik umur 65 tahun. Wafat umur 105 berarti sidin masih berumur 40 tahun. Mengajarkan di dalam pagar tadi sampai sidin bertamu buyut. 40 tahun kan be anak, be cucu, be buyut. Semua nang bertamu lawan Datuk Kalampayan tuh sebertaan jadi wali. Itu hebatnya lah. Be sebertaan jadi wali Allah Taala. Datuk Taniran. Datuk Taniran tuh berapa yang sanak yang empat deh. Jadi wali sedang Datuk Taniran, Datuk Berimau yang di apa teh? Marabehen lah. Mana kemudian di Sangkata lu suaka situ ada makamnya yang 4 badiang sanak jadi wali di itu Taniran itu Ahmad Berimau. Kalau guru almarhum guru Benim pada keturunan Taniran atau guru di itu Ahmad Berimau lah pandangan. Di samping mendidik para keluarga, beliau juga aktif mengajar dan mendidik para murid yang datang dari berbagai daerah. Selain itu beliau juga berdakwah ke segenap lapisan masyarakat. Suaranya menggema ke segenap pelosok, membahana memecah keheningan angkasa sebagai pengukuh terhadap suara-suara masyarakat. Ia juga sebagai pengukuh terhadap suara-suara judukwah yang ia kirim berbagai ke tempat daerah. Waktu sidin belum bulik, ada orang yang dituduh, ada berjumat lah, ada sidin kan ada orang Sumatera menuntut ilmu ke rantau lawan Datu Suben, lalu sampai di ilmu sidin banyak deh. Lalu setiap Jumat ke masjid, lalu dibadakan ke masjid yaitu Datu Sanggul. Nah, kan di pada Datu Sanggul itu dibadakan ke Jumat. Datang Datu Kalampayan, bahwasanya Datu Sanggul itu berjumat aja, tapi Jumatnya di Makkah. Nah, kira itu setiap Jumat bertamu di Makkah lawan Datu Sanggul. Paje Datu Kalampayan ini pindah pakaian main orang Arab nih. Ini orang Benjer tangkap sidin itu orang mana? Ya. Orang mana tuh Sanggul itu apa? Kan tahu. Ya. Setiap Jumat tahu ke Makkah, saya diberi kitab berinco, pinjam sebelah kan. Karena dia bila bulik muncul sebelahnya. Cuma bila Datu Kalampayan bulik, bertamu lawan Datu Sanggul, jadi habis tuh mau Datu Sanggul. Nah, sidin berubah menjadi air. Nah, orang Marifat tuh jadi benyo kenapa sama Datu Biha nih, kalau Datu Biha lah di belakang Masjid Sungai Benar loh, asalnya di ada nama ubah Datu aja Pak Datu Kabul ya. Nah padahal kan Datu Kabul amun orang Datu Biha di Behri. Jadi Datu Biha tuh setelah dikuburkan kapannya aja deh kurang hilang. Nah itu orang hebat tuh nih, orang hebat tadi hilang jasadnya nih. Jadi kain kapannya di kuburan. Kamar dia tuh suben jisidin amun bujur ilmu kone saksikanlah muridku bila aku bujur ilmu kone aku hilang nih. Beberapa langkah hilang sidin lalu timbul cahaya. Nah, itu orang-orang yang tinggi makrifatnya. Cuma kuburnya ada lah. Jadi dia kisah Datu Sanggul nih. Jadi Datu Sanggul ini berkubur di seberang sungai nih.
Lalu ada orang nang penyanyi, ini bibinian. De pasan bila kubur de tayakan dia tu sanggul. Nah, saya di kubur kanan dia tu sanggul. Saya malamnya dia tu sanggul mangkat apa nih? Nisan pakuburan. Nah, ada orang di Jokong. Atarkan di sini aku seberang, pian itu sanggul kalau iya atarkan di sini aku ndak kubur lawan nang digen nang orang penyanyi ini. Lalu diangkat sidin, tajak sidin masuk nang sini ada kubur. Nah, itu sanggul. Lagi gile. Bet benar orang tuh. Orang-orang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Datuk Kalambayan nih abeh sidini sejaman dengan pengarang Ratibul Haddad. Jadi Datuk Kalambayan ini bergelar Qutbul Bilad. Nah, itu kan Datuk Kalambayan megangnya dari Kalimantan Selatan nih. Itu di Sidin. Sidin dapat 2 kali Lailatul Qadar menurut kisah nih. Yang pertama Sidin meminta dapat Lailatul Qadar pertama agar 7 turunan Sidin alim seberitaan. Jadi wali seberitaan. Kemudian Sidin berpikir amun 7 turunan asal rugi, berarti dapat Lailatul Qadar. Sidin meminta agar sampai hari kiamat ada keturunan Sidin menjadi ulama besar. Makanya guru Behit itu masih keturunan ke-6. Guru Ahmad Ridwan Kapuh itu yang ke-7. Guru Sakumpul ke-8 deh. Tapi dapat 2 yang tadi kan sampai hari kiamat. Nah, Muhammad Amin Badali, Muhammad Hafiz Badali. Jadi juriat Datuk Kalambayan, alim-alim ini banyak begitu. Guru Ahmad Ridwan Bangkai. Juriat Datuk Kalambayan. Kalau di Amuntai ini kan Durrahman Durrahim kalau pernah. Datuk Durrahman Durrahim itu kasana pada keluar kan. Ada kubur Durrahman Durrahim. Itu asalnya dari Aceh. Nah, itu Datuk Durrahman Durrahim ada yang Akalwa ada Datuk Durrahman Durrahim. Itu gang sananya itu di anu namanya Hilda di mana? Mahang kah? Ada satu kubur. Nah, itu juriat nang keluarga Datuk Durrahman Durrahim di Mahang. Mungkin kita tahu di mana ada kuburnya di Mahang ada itu. Ya, di Mahang itu ada kuburan keramat. Itu keluarga nama Datuk Durrahman Durrahim. Datuk Durrahman Durrahim itu ulang Datuk Deha negara. Itu penyebar agama Islam. Datuk Kalambayan ulang mengarang kitab Sidin, kitab Usuluddin ada. Kitab Luqhatul Ajlan, kitab Paraid, ada sini kitab Tuhfatur Ragibin. Kitab yang terkenal ialah kitab Sabilal Muhtadin. Nah, itu kan kitab Sabilul Muhtadin yang terkenal. Kemudian kewafatan beliau. Al-Alim Alama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjiri mempunyai saudara 4 orang. Jadi Datuk Kalambayan ini mempunyai tak sanak lah. Di antaranya adalah Abidin. Ada tahu tak? Haji Zainal Abidin, Diang Panangah, dan Nurmain. Karena keadilan dan kebijakan terhadap para istrinya, mempunyai istri sampai 4 orang dalam keadaan rukun. Datuk Kalambayan punya istri 4 orang lah. Apabila meninggal salah seorang dari mereka, ia pun menikah lagi sehingga total ia pernah menikah 11 kali. Datuk Kalambayan tadi bila meninggal nikah ulang sedih. Jadi 4 harus sedih nih. 11 orang istri tersebut adalah Tuan Dejud. Nah itu di makam Datuk Kalambayan itu ada khusus nang kuburan nang paneh bini-bini sidin. Tuan Bidur, Tuan Lipur, Tuan Buat atau Buat Miu, Turiah, Ratu Aminah, Tuan Palung, Tuan Kadar Manik, Tuan Markidah, Tuan Liuh, dan Tuan Tuadai. Dari hasil pernikahannya dengan berbagai istri, beliau mendapat banyak keturunan. Di antara putra dan putrinya adalah Saripah. Nah, dan naran nang binis anak sidin ini narannya Saripah. Nah, kemudian Aisyah, Haji Abdul Suud, nah, Saidah Haji Abdul Naim, Khalifah Haji Sahabuddin,
Asiyah Khalifah Haji Hasanuddin, Khalifah Haji Jainuddin, Raihanah Hafsah Mufti Haji Jamaluddin, Nur Ain Amah Ci, ini juga namanya keturunan Cina nih. Serta Mufti Haji Ahmad Safiyah Sapura, Maimun Salihah, Muhammad Maryamah, Salmah dan Salimah. Dari keturunan beliau ini terbelah para ulama yang sangat terkenal keilmuannya, baik di daerah asalnya Kalimantan hingga ke daerah-daerah lainnya di Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara Islam di dunia. Nah, Juri Tok Lampayan ini menyebar ke seluruh dunia. Ketika dalam keadaan sakit, beliau memanggil semua anak cucu dan ia menyampaikan nasihatnya kepada mereka untuk selalu tabah dan dalam menghadapi segala sesuatu, dan agar terus melanjutkan kiprahnya dalam mengemban misi dakwah dan menantapkan hidup beragama. Beliau berwasiat kepada para keluarganya apabila tiba masanya ia menghadap sang Khalik Tuhan Allah SWT untuk memenuhi panggilannya, maka jika musim kemarau ia minta agar jasadnya dimakamkan di karang tengah. Jadi bila Sidin meninggal di musim kemarau, Sidin dimakamkan di karang tengah kampung sana, dekat makam istri dan menantu yang telah mendulinya. Namun apabila musim hujan atau banjir, maka ia meminta untuk dimakamkan di Kalampayan, tempat perkebunannya yang terletak dekat musala, tempat di mana beliau melakukan salat di masa hidupnya. Maka setelah sekitar 58 tahun belajar dan sekitar 40 tahun mengajar dengan tidak mengenal lelah dan tanpa pamrih, sehingga banyak ulama-ulama handal yang berhasil dicetaknya dan tersebar di mana-mana. Akhirnya pada malam Selasa antara maghrib dan isya pada tanggal 6 Syawal 1200 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Oktober. Nah, 6 Syawal tadi tahun jadi ini kayak orang tulakan lah. 13 Oktober 14 Masih beliau menghadap kepada Sang Pencipta untuk selama-lamanya. Sesuai wasiatnya, karena pada situ saat musim hujan, untuk kemudian beliau dimakamkan di Kalampayan. Saat wafat beliau meninggalkan 30 anak. Nah, sini bapak meninggalkan 30 anak dan 114 cucu. Wah, banyak nih. 30 anak dan 114 cucu. Yang diantaranya semua anak cucunya tersebut meneruskan cita-cita dan usaha Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalampayan. Alhamdulillah Juriyat Datuk Kalampayan sampai ke Amunta ini banyak Datuk Kalampayan lah yang kada alim-alim, yang terkenal kan guru itu memang itu kan ada yang kada alim banyak juga aja. Jadi banyak Juriyat Datuk Kalampayan di mana-mana. Sama di Bengil tuh, Juriyat itu kan guru Bengil tuh keturunan Datuk Kalampayan. Anak Sidin banyak juga di Bengil ini. Mun katahuan alim, katahuan yang kada alim banyak juga nih. Jadi Juriyat Datuk Kalampayan nih kalau keturunannya beliau Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bila hendak melihat tilam Datuk Kalampayan, takone Ibu Fitri ini. Nah, bahwa di Gelangger di ulun digawe oleh Juriyat Datuk Kalampayan. Kita melihat tilam Datuk Kalampayan dibawa ke nang Juriyat itu datang suruh orang berebeh. Ya bila bila ada wali tadi de tinggal tilam tu nah. Anu tanihnya tilam kuning bila dijerakan orang berebeh kita situ. Maka situ mangguring situ. Kita berdoa, ya Allah sebagaimana Datuk ini diangkat derajatnya, angkat juga derajat ulun. Doa itu nih berbeh surang. Itu ada peninggalannya, pihamnya, tasbihnya, baju Sidin. Itu ada. Ya baju rompi itu rampen ada. Masih ada yang peninggalan. Pun ada bayi anak di tilamnya. Ya udah anak ini jadi anu alim kaya Datuk Kalampayan. Nah, ada itu anak tulak. Ini lockdown malah mengambil berkah Datuk Kalampayan. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan berkat Datuk Kalampayan segala bala diangkat oleh Allah SWT dan kita selamatkan. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما اللهم صل على النبيين وانزل وسلم على الملائكة المقربين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم. Anak beje sang tarika samania tulun takuni deh nang bini suaminya nang ibu Rasideh nih kan ketua kuah nih Sidin kada kawa dulu corona nih. Nah kada kawa jin mijesakan soalnya Sidin kan patungan bini bupati leh ngalih je. Nah, kami kan anak minta harus nih mijesan tarika samania jangan dulu Sidin. Beli Sidin belum kalah ngalih je Sidin kita. Pun sudah corona nih aja kita undang ini kita ambil ijazah tarikah samania dari jatuh kelampayan ini kan dan tarikat samania dan corona ini ada awal kita ya lah. Nah ayo sabar aja dulu. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi.